Burak adalah sejenis hewan yang berbulu putih, tinggi melebihi himar dan lebih pendek dari bihal. Sekali melangkahkan kakinya, meluncur sejauh mata memandang, kedua telinganya selalu bergerak-gerak. Saat naik gunung, kedua kakinya yang belakang memanjang, dan saat turun gunung, kedua kakinya yang depan memanjang. Burak Isra Mi'raj itu memiliki sepasang sayap di kedua pupunya. Kedua sayap itu berfungsi untuk membantu kecepatan larinya. Dalam syarah Dardir, Najamuddin Al-Ghaithi menjelaskan pengertian Burak. Kata itu terambil dari Al-Bariq yang berarti sangat putih. Sebuah warna yang sangat elegan memiliki warna berkilat dan mengkilau cahaya. Bisa pula kata Burak dari kata Al-Barq yang berarti kilat. Melihat kepada kecepatan gerak kendaraan ini, menuju sasaran cepatnya secepat kilat. Burak binatang surga yang sengaja Allah kirim untuk Nabi Muhammad. Hal ini untuk memberikan kehormatan dan keanggungan kepada beliau. Sejenak Burak itu berjingkrak-jingkrak, gembira melakukan atraksi untuk mempertontonkan kekuatannya. Lantas Jibril meletakkan kedua tangannya tepat di kepala Burak dan berkata, "Tidakkah kamu malu? Wahai Burak, demi Allah, orang yang hendak menaikimu ini adalah orang yang paling mulia di hadapan Allah." Burak kemudian tersipu malu hingga keringatnya berkucuran laksana rintik hujan. Dia akhirnya tenang dan Nabi dengan mudah menaikinya. Burak itu sebenarnya sudah pernah dinaiki oleh para nabi sebelum Nabiullah Muhammad. Burak dalam kisahnya menangis karena kerinduan ingin bertemu Nabi seperti dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Imam Abu Laits As-Samarqandi. Malam 27 Rajab, malaikat Jibril dan Israel mendapat perintah Allah agar bertasbih dan tidak mencabut nyawa pada malam tersebut. Jibril bertanya, "Ya Allah, apakah hari kiamat telah tiba?" Allah Ta'ala berfirman, "Tidak, wahai Jibril. Tetapi pergilah engkau ke surga dan ambillah Burak dan kemudian temui Nabi Muhammad bersama Burak itu." Kemudian Jibril pergi dan melihat 40.000 Burak sedang bersenang-senang di taman surga. Di wajah masing-masing terdapat nama Muhammad. Jibril melihat seekor Burak yang sedang menangis bercucuran air matanya. Jibril menghampiri Burak itu lalu bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai Burak?" Burak itu berkata, "Ya Jibril, sesungguhnya aku telah mendengar nama Muhammad sejak 40 tahun. Maka pemilik nama itu telah tertanam dalam hatiku. Dan aku menjadi rindu kepadanya sehingga tidak mau makan dan minum lagi. Aku laksana dibakar oleh api kerinduan." Jibril berkata, "Aku akan menyampaikan engkau kepada orang yang engkau rindukan itu." Kemudian Jibril memakaikan pelana dan kekang kepada Burak itu dan membawanya kepada baginda Nabi. Burak itu berkata, "Ketika Allah menciptakan Burak dan memberi tahu kami bahwa salah satu dari kami akan membawa Nabi Muhammad SAW, maka semenjak hari itu aku menangis tak pernah berhenti. Aku pun berdoa kepada Allah, 'Ya Rabb, hatiku terbakar karena cintaku kepada Nabi Muhammad dan aku memohon kepadamu untuk menjadi Burak yang membawa Nabi Muhammad ke surgamu.' Jibril berkata, 'Kalau begitu kaulah yang aku pilih untuk membawa Nabi SAW.' Pada saat itu pula air mata Burak itu berhenti menangis karena rasa bahagia bahwa ia akan membawa Nabi Muhammad SAW. Dari puluhan ribu Burak, Allah memilih Burak tersebut menjadi Burak yang mulia karena membawa Rasulullah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj pada malam 27 Rajab. Ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah didampingi malaikat Jibril yang berada di sebelah kanannya, sedangkan Mikail di sebelah kirinya. Ibnu Sa'ad berkata bahwa yang memegang pelananya adalah Jibril dan yang memegang tali kekangnya adalah Mikail. Burak tersebut menemani Rasulullah SAW menembus 7 lapis langit hingga sampai di Sidratul Muntaha. Mengenai bentuk fisik Burak tersebut, riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, "Maka Jibril mengambil tanganku serta mengeluarkanku dari masjid. Ketika itu aku melihat Burak, pipinya bagaikan pipi manusia, ekornya bagaikan ekor unta dewasa, jambulnya bagaikan jambul kuda, kaki-kakinya bagaikan kaki unta, kuku-kukunya bagaikan kuku sapi, dadanya bagaikan batu permata yakut, punggungnya bagaikan intan putih, ia dikenakan pelana dari pelana-pelana surga, ia memiliki 2 sayap di kedua pahanya, ia berlari bagaikan kilat." Bukti kebenaran Isra Mi'raj menggunakan Burak sampai saat ini masih ada. Informasi yang bisa kita akses bahwa di sebelah barat, Masjid Al-Aqsa Palestina terdapat tembok Burak sebagai jejak. Jibril bersama Rasulullah mengikat Burak, sinkron dengan sabda beliau. "Ketika kami telah sampai di Baitul Maqdis, Jibril menunjuk dengan tangannya. Maka terbakarlah sebuah batu dan ia mengikat Burak dengannya, hanya saja tembok Burak ini oleh Israel.
dijadikan sebagai tempat ritual orang Yahudi dan disebut tembok ratapan. Mereka pada waktu tertentu meletakkan kertas-kertas ritual di celah-celah tembok tersebut. Burak Isra Mi'raj sebagai sarana Nabi Muhammad melakukan perjalanan suci. Hewan surga ini jelas kehebatannya. Melebihi peralatan transportasi. Super canggih sekalipun. Mampu berlari kencang dan terbang keluar ruang angkasa secepat kilat. Tanpa hambatan. Isra Mi'raj membuka cakrawala berpikir untuk mengembangkan komunikasi dan transportasi. Jika ukuran Isra Mi'raj menggunakan rasio, jahiliyah wajar Abu Jahal beserta kroninya tidak percaya. Tetapi jika menggunakan rasio iman seperti Abu Bakar Asy-Siddiq dan lainnya, Isra Mi'raj sangat benar kejadiannya.